wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah dan iradahnya lah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan proses belajar walaupun dalam keadaan virtual. Selawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Ibu Sri Murni SE MSI AK selaku dosen pembimbing mata kuliah asuransi syariah, serta yang saya banggakan seluruh teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi asuransi syariah dengan judul akad tijarah lainnya pada asuransi syariah. Perlu kita ketahui bahwa asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling tolong-menolong dan untuk saling melindungi di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset ataupun sering disebut dengan dana tabaruk yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad adalah perjanjian yang sesuai dengan syariah. Dalam definisi tentang asuransi syariah tersebut adalah tidak mengandung yaitu unsur gharar yang artinya itu penipuan, kemudian tidak mengandung unsur maisir ataupun perjudian, kemudian tidak mengandung unsur riba, penganiayaan, riswah ataupun suap, barang haram, dan maksiat. Hal ini yang membuat dana dalam asuransi syariah harus dijamin kehalalannya. Kemudian untuk dapat memahami proses dan prosedur di dalam asuransi syariah, kita terlebih dahulu harus mengetahui yang namanya itu istilah-istilah dalam asuransi syariah. Yang pertama ada akad tijarah, yaitu semua bentuk akad atau perjanjian yang dilakukan dengan tujuan komersial. Dalam konteks asuransi, akad ini merupakan kesepakatan dua belah pihak yang selanjutnya akan jadi aturan dasar untuk semua hal yang berlaku pada asuransi syariah yang dibeli. Kemudian selanjutnya ada akad tabaruk, yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial ataupun sumbangan. Nah, dana tabaruk ini adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lainnya jika terjadi sebuah resiko berbahaya yang tidak kita duga. Jadi pada dasarnya setiap peserta akan menolong peserta lainnya dalam asuransi syariah ini, dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pengelola dan dana nasabah. Selanjutnya ada yang namanya dalam asuransi syariah itu adalah ujrah. Bahasa sederhananya itu adalah bisa kita artikan ujrah itu sebagai upah. Sesuai dengan fungsinya dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah ini bertugas mengelola dana peserta. Atas jasanya dalam pengelolaan dana tersebut, peserta dalam perusahaan asuransi syariah ini mendapatkan ujrah ataupun imbalan dari kegiatan asuransi syariah tadi. Kemudian ada istilah wakalah. Nah, wakalah di sini bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya wakalah itu wakil ataupun mewakilkan. Nah, dalam konsep asuransi syariah biasanya ada yang dinamakan sebagai akad wakalah bil ujrah, yang artinya itu akad untuk memberikan kuasa ataupun mewakilkan dari peserta kepada perusahaan asuransi
untuk mengelola dana peserta dengan imbalan ujrah tadi, ujrah yang sebelumnya kita jelaskan tadi. Nah, layaknya asuransi konvensional, asuransi syariah ini juga terdapat dalam pilihan jenis asuransi. Ada asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri yang kita inginkan. Nah, lewat asuransi syariah tak hanya perlindungan terhadap jiwa saja yang diberikan, tetapi raga kita, harta, dan keluarga kita juga bisa kita dapatkan dari asuransi syariah ini. Kemudian dalam asuransi syariah ini juga ada implementasi murabahah dalam asuransi syariah. Nah, murabahah adalah pemilik harta memberikan hartanya kepada mudharib yang bekerja atau pengusaha untuk harta supaya dia pengelola dalam bisnis keuntungan sebagai di antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka sepakati dalam rangka untuk menghindari praktik riba yang jelas-jelas sudah Allah larang dalam Al-Quran, yaitu jangan kamu dekati riba, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, dan janganlah kamu memakan harta dari kegiatan riba. Maka implementasi murabahah pada takaful ataupun asuransi jiwa dapat kita lihat misalnya pada perhitungan area premi. Nah, maka implementasi murabahah pada takaful dapat dilihat misalnya pada perhitungan cara perhitungannya dengan asumsi bunga tetap diganti dengan skim murabahah. Demikian juga dengan skim-skim investasi dan perhitungan surplus underwriting. Kemudian akad-akad tijarah lainnya, yaitu ada akad wakalah bil ujrah yang tadi kita jelaskan, yaitu memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaruk investasi sesuai dengan wewenang yang diberikan dan juga mendapatkan ujrah, yaitu imbalan dari si pemberi kuasa tadi. Kemudian ada juga akad murabahah, mudharabah, dan pada akad mudharabah ini akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaruk ataupun dana investasi peserta sesuai kuasa dan wewenang yang diberikan. Artinya tidak boleh melampaui dari wewenang yang telah ditentukan ataupun diberikan dari pemberi wewenang tersebut, dan dengan timbalan berupa bagi hasil ataupun nisbah yang besarnya telah disepakati di awal. Jadi sudah jelas ketika memberikan wewenang, sebelumnya juga sudah jelas kesepakatan memberikan nisbah. Kemudian akad mudharabah mushtarakah, yaitu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaruk yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan timbalan berupa bagi hasil yang besarnya juga sama ditentukan di awal berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 18 pada tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi prinsip syariah. Nah, selanjutnya keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian karena proses usaha dan bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal. Nah, sedangkan mudharib kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian ataupun kecurangan dalam pengelolaan, maka mudharib wajib mempertanggungjawab semua kelalaian ataupun kecurangan yang sudah dia lakukan tadi.
Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi asuransi syariah kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.